Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Rifda Nur Ajizah, NIM 18053047. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan penjualan produk saya, yaitu makanan ringan yang diberi nama sate pisang. Bentuk usaha ini termasuk bidang manufaktur yang dilakukan secara perseorangan dan beralamatkan di Jalan Lukman nomor 22, Imopuro, Kota Metro. Lalu, adapun visi dan misi usaha ini adalah yang pertama, menjadikan sate pisang sebagai inovasi bentuk usaha jajanan pertama di Kota Metro. Yang kedua, menjadikan usaha ternama dan terdepan di Metro yang bermanfaat serta memuaskan keinginan konsumen. Lalu visinya yaitu mengedepankan pelayanan, kualitas dan kebersihan produk serta kehalalannya. Yang kedua, berpikir untuk menemukan ide-ide kreatif dan inovatif demi keberlangsungan usaha. Yang ketiga, yaitu menambahkan pengetahuan atau wawasan mengenai cara berwirausaha. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, memperhatikan perilaku konsumen terhadap produk yang disajikan. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran, proses pemasaran yang dilakukan yaitu dengan cara mempromosikan produk melalui media sosial seperti Instagram, WA, dan sebagainya. Lalu melakukan pemasaran dengan cara door to door ke rumah-rumah tetangga yang ada di lingkungan rumah dan juga di sekitar toko, dikarenakan orang tua memiliki toko di pasar shopping Kota Metro. Lalu penjualan. Kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menentukan dan menemukan pembeli guna menjual produk dan diakhiri dengan proses pembelian atau pembayaran. Lalu yaitu rekap penjualan. Penjualan yang pertama yaitu dilakukan pada tanggal 24 November 2020. Yaitu untuk minggu pertama ini, saya menargetkan konsumen yang berada di lingkungan rumah, toko, dan juga teman-teman terdekat, dan terjual 50 pieces sate pisang dengan berbagai varian rasa. Untuk anggaran biayanya, biaya tetapnya yaitu seperti kompor gas, tabung, wajan, pisau, yang ditotalkan yaitu sebesar Rp150.000. Lalu biaya variabelnya yaitu seperti pembelian pisang, tepung terigu, tepung roti, minyak, lidi, gles rasa coklat, keju, lalu juga mika, itu ditotalkan biayanya yaitu sebesar Rp60.000. Nah, jadi dalam perhitungan total biayanya yaitu Rp150.000 ditambah Rp60.000 jadi Rp210.000. Nah, untuk hasil penjualannya yaitu untuk satu pieces sate pisang itu seharga Rp5.000, jadi 50 pieces kali Rp5.000 yaitu senilai Rp250.000. Jadi dapat diuntungkan yaitu sebesar Rp40.000 karena hasil penjualannya kan Rp250.000 dikurang total biayanya itu Rp210, jadi mendapatkan untung sebesar Rp40.000. Lalu untuk penjualan yang kedua yaitu pada tanggal 1 Desember 2020. Untuk minggu yang kedua ini saya menargetkan konsumen yang berada di sekitaran rumah, toko, dan juga teman-teman terdekat, dan terjual 20 pieces sate pisang dengan berbagai varian rasa. Nah, untuk modal variabel yaitu pembelian minyak goreng, pisang, kemasan, topping, dan tusuk sate itu jika ditotalkan seharga Rp70.000. Lalu pendapatannya yaitu 20 pieces sate dikali Rp5.000 yaitu Rp100.000.
Nah, di sini ada modal tetap, yaitu pembelian minyak goreng yang dapat dilakukan berulang kali, yaitu jadi total modalnya yaitu modal variabelnya tadi 70.000, sedangkan modal tetapnya yaitu 8.000, jadi total modal yaitu 78.000. Lalu dapat keuntungan atau laba produksi dalam minggu ini yaitu total pendapatan sebesar 100.000 dikurang dengan modal 78.000, jadi mendapatkan untung sebesar 22.000. Nah, jadi dengan modal bahan baku yang masih tersedia, jadi bahan baku sebelumnya yang masih tersisa dan dapat digunakan untuk kegiatan produksi lainnya, yaitu kan minyak goreng. Nah, jadi bahan-bahan yang harus dibeli lagi itu merupakan bahan pokok seperti pisang dan gles maupun kemasan. Lalu penjualan pada minggu ketiga yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam minggu ini saya menargetkan konsumen yang berada di sekitaran rumah karena sedang berlangsung kegiatan acara arisan keluarga. Dengan begitu secara tidak langsung dapat membantu kelangsungan dari produk ini. Dan terjual sebanyak 50 pieces sate pisang dengan berbagai varian rasa. Lalu anggaran biayanya yaitu modalnya, yaitu pembelian bahan minyak goreng, pisang, kemasan, topping, dan tusuk sate. Jika ditotalkan yaitu sebesar Rp115.000. Lalu pendapatannya yaitu sebesar 50 pieces dikali dengan Rp5.000. Jadi pendapatannya yaitu Rp250.000. Lalu dalam minggu ini mendapatkan laba atau keuntungan sebesar total pendapatan dikurang dengan modal yaitu 250.000 dikurang dengan 115.000. Jadi mendapatkan untung sebesar 135.000. Lalu pada minggu keempat yaitu penjualan pada tanggal 16 Desember 2020. Dalam minggu keempat ini saya menargetkan konsumen yang berada di sekitar lingkungan rumah, toko, dan juga teman-teman terdekat dan terjual sebanyak 30 pieces sate pisang dengan berbagai varian rasa. Modalnya yaitu sama dengan pembelian minyak goreng, pisang, kemasan, topping, dan tusuk sate jika ditotalkan sebesar 73.000. Lalu pendapatannya sebesar 30 pieces sate pisang dikali dengan 5.000 yaitu sebesar Rp150.000. Dalam minggu ini ada modal tetap yaitu minyak goreng sebesar 8.000. Jadi total biaya modalnya yaitu total variabel ditambah dengan modal tetap per minggu yaitu 73.000 ditambah dikurang 8.000 yaitu sebesar 65.000. Laba produksi minggu ini yaitu total pendapatan dikurang modal yaitu sebesar 150.000 dikurang dengan 65.000 yaitu sebesar 85.000 keuntungan yang didapatkan dalam minggu ini. Lalu penjualan kelima yaitu pada tanggal 23 Desember 2020. Dalam minggu ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saya menargetkan konsumen yang berada di sekitaran lingkungan rumah dan toko dan juga teman-teman terdekat saya dan terjual sebanyak 27 pieces sate pisang dengan berbagai varian rasa. Lalu ada anggaran biaya atau modalnya yaitu dalam pembelian minyak goreng, pisang, kemasan, topping, dan tusuk sate dengan modal sebesar 50.000, sedangkan pendapatannya yaitu 27.000 dikali dengan 5.000 yaitu sebesar 135.000. Dan ada modal tetap yaitu 8.000 minyak goreng. Jadi total modalnya yaitu sebesar modal variabel dikurang dengan modal tetap per minggu yaitu 50.000 dikurang 8.000 jadi modalnya adalah 42.000. Sedangkan laba produksi minggu ini yaitu total pendapatan dikurang dengan modal yaitu 135.000 dikurang dengan 42.000 yaitu sebesar 93.000.
Lalu di sini ada diagram hasil penjualannya. Jadi memang di sini ada kenaikan dan penurunan dalam setiap penjualan per minggunya. Dan di sini adalah diagram batang, di mana dalam minggu 1 itu terjual 50 pieces, dalam minggu 2 terjual 20 pieces, yang minggu ketiga 50 pieces karena ada pemesanan tadi makanya naik. Lalu di situ ada minggu keempat sebesar 30 pieces dan yang terakhir dalam minggu kelima yaitu 27 pieces. Lalu di sini ada kritik dan saran dari konsumen, yaitu yang pertama yang dari teman saya itu Indah. Di sini dia bilang kalau tepungnya terlalu tebal, jadi pisang di dalamnya itu tidak matang. Dan saya mencari solusi yaitu dengan cara melihat YouTube. Jadi saya menemukan solusi yaitu pisangnya dikukus terlebih dahulu sebelum digoreng. Jadi pisangnya itu di dalamnya sudah matang. Jadi pas penggorengan itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu makan banyak minyak. Lalu di sini ada Tante Eka, Tante saya sendiri, yaitu dia memberi motivasi agar pisangnya itu dikasih mozzarella di dalamnya. Nah, jadi di sini saya juga melihat YouTube bagaimana cara pembuatan keju mozzarella, di mana kita tahu keju mozzarella itu sangat mahal gitu kan. Jadi saya meminimalisir modal. Di sini saya melihat YouTube. Jadi saya menemukan bagaimana cara pembuatan keju mozzarella dengan modal yang sangat rendah. Nah, jadi sekian laporan penjualan selama 5 minggu. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang tidak enak gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.